Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Di balik hiruk pikuk bencana yang bertubi-tubi terjadi di Sumatera Barat dan banyak yang berharap bagaimana memulihkan kembali provinsi yang tercinta ini dari keterpurukan. Tentunya kabar-kabar pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2024 juga akan menjadi momen penting bagi warga Sumatera Barat. Dalam suasana yang penuh ketegangan dan ambisi, mari kita lihat beberapa nama bakal calon gubernur yang akan bertarung dalam pertarungan politik pada musim ini. Jadi tentukan siapa pilihan Anda, silakan isi di komentar dan apa alasan Anda memilih calon tersebut. Oke, kita mulai saja. Siapa saja? Pertama itu adalah Mahyildi Ansarullah Datuk Marajo. Dia adalah sebagai petahana. Beliau dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 25 Desember 1966. Beliau adalah seorang mubalik dan politikus. Hari ini masih menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat dari periode 2021 sampai 2024. Selain menjabat sebagai Gubernur Sumbar yang biasa dipanggil Buya Mahyildi ini, saat ini juga berstatus sebagai Ketua DPW PKS Sumatera Barat. Buya Mahyildi pernah menjabat sebagai Wali Kota Padang selama 2 periode. Nah, pencalonan Buya Mahyildi juga telah didukung oleh Presiden PKS yaitu Ahmad Syahiku. Baginya kepemimpinan Mahyildi di Sumbar harus dilanjutkan selama 2 periode. Dalam survei awal, Buya Mahyildi menempati posisi teratas dengan dukungan sekitar 52,08%. Nah, sejumlah nama kemudian muncul untuk menjadi penantang calon petahana tersebut. Salah satunya adalah ketua dari DPP Partai Gerindra sekaligus anggota Komisi 4 DPR RI yaitu Andre Rosiade. Dia juga disebut akan menjadi calon kuat Sumbar 1 periode 2024 sampai 2029. Andre juga memimpin tim kampanye daerah yaitu TKD untuk pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran di Sumatera Barat pada Pilpres 2024 lalu. Dan dia juga memperoleh suara terbanyak di Sumatera Barat sejumlah 114.914 suara. Beliau menjadi salah satu calon potensial dalam pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2024 ini. Yang ketiga itu ada datang dari Bapak Epyaldi Asda. Nah, selain dari Buya Mahyildi dan Andre Rosiade, ada juga Bupati Solo, yaitu Epyaldi Asda yang sudah resmi menyatakan keseriusannya maju di Pilgub Sumatera Barat tahun 2024 ini. Hingga saat ini Epyaldi sudah mengambil formulir pendaftaran calon gubernur Sumbar di 3 partai politik, yakni Nasdem, PAN, dan Demokrat. Jadi dalam waktu dekat, politikus PAN ini juga akan mengambil formulir pendaftaran di 5 parpol lainnya. Sementara usai mendaftar dan terbentuknya koalisi, dia mengaku dia siap head to head dengan petahana Buya Mahyildi. Pak Epyaldi Asda ini mengaku maju sebagai calon gubernur Sumbar tidak terlepas dari banyaknya dukungan masyarakat kepada dirinya. Sementara secara pribadi dia ingin memajukan semua lini di Sumbar, khususnya di bidang ekonomi, itu yang disampaikan. Epyaldi juga menegaskan bahwa dirinya tidak gentar untuk berhadapan-hadapan dengan Buya Mahyildi pada Pilkada 2024 ini. Yang keempat itu Audi Joinaldi. Dia adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2021-2024. Sebagai tokoh muda, dia memiliki potensi besar untuk berkontribusi lebih lanjut dalam kepemimpinan daerah. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 2021 sampai 2023. Yang kelima itu ada Vasco Rusaimi. Politisi dari Partai Gerindra dan seorang YouTuber ini juga sebuah nama yang disebut-sebut digadang-gadangkan dalam konteks pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2024 ini. Yang keenam itu Ganefri. Beliau adalah Rektor Universitas Negeri Padang periode 2016 sampai 2024, juga termasuk dalam daftar calon potensial. Yang ketujuh ada nama Fadli Amran, Wali Kota Padang Panjang periode 2018 sampai 2023 silam. Mungkin akan mencalonkan diri juga beliau sebagai gubernur. Yang kedelapan ada Sultan Rizka. Selain itu ada juga nama Bupati Damasraya 2 periode ini yaitu Sultan Rizka yang baru saja
Begitulah beberapa nama, mungkin masih ada lagi nama-nama yang tidak akan saya sebutkan. Kita tunggu kabar lebih lanjut mengenai partisipasinya. Dengan segala ambisi, intrik, dan perjuangan, kita menantikan momen ketika para calon ini akan berhadapan dalam arena politik. Siapakah yang akan memimpin Sumatera Barat selama periode 2024 sampai 2029 yang akan datang? Semua mata tertuju pada pemilihan yang akan datang. Yang pasti kita jangan salah pilih dan carilah pemimpin yang benar-benar amanah, berpihak kepada rakyat, memakmurkan Sumatera Barat secara umum dan mensejahterakan masyarakat. Tegas yang penting, tegas tapi bersahaja, beretika, paham juga Minangkabau, paham juga kisah Minangkabau, yang jogendang, berani mengambil keputusan yang menguntungkan untuk masyarakat Sumatera Barat, bukan yang mementingkan diri sendiri dan ingin memperkaya diri serta golongannya saja. Semoga video ini bermanfaat. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Dafan Mulifa, Saudi Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.